langsung ditanyakan aja nanti ya. Oke, ya. Baik, kita bicara tentang inovasi dan sains pakai ITS. Ya, inovasi sendiri, kalau kita bahas tentang inovasi, jadi ada ini sebenarnya, ada hubungan antara inovasi dan creativity dan invention ya. Nah, perbedaan paling mendasar adalah kalau inovasi itu dia ada commercial value ya di sana ya, sama widespread use, jadi bisa digunakan oleh banyak orang, itu inovasi. Kalau creativity, semua orang pasti punya creativity, gitu lah. Ya, dari dia dari imajinasi menjadi sebuah hal yang nyata, itu creativity. Jadi kalau Anda lagi membayangkan apa, terus kemudian Anda ngotak-atik dengan tangan, terbentuk bendanya sesuai dengan yang Anda bayangkan, itu creativity. Kalau invention, itu berarti sesuatu yang sangat-sangat baru, benar-benar baru, yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Nah, invention ini kalau sekarang jarang sekali. Kenapa? Karena rata-rata sudah pada ketemu semua gitu kan. Nah, kalau yang zaman dulu Thomas Alva Edison gitu-gitu, itu invention memang dia banyak menemukan. Nah, kalau sekarang yang banyak adalah inovasi. Inovasi, bedanya inovasi dengan invention adalah gampangnya ya, di inovasi itu kita kadang bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, hal yang baru, maksudnya hal yang lama, invention yang lama. Cuma mungkin orang nggak kepikir untuk melakukan itu di bidang ini, di bidang itu gitu. Nah, kayak yang tadi yang saya contohkan, sebenarnya key point yang saya lakukan waktu saya PhD itu adalah saya mengambil sebuah konsep proses di teman-teman sains yang sudah sangat biasa buat mereka. Jadi kalau buat mereka ketika kita ngobrol, ketika saya tanya apa proses gini 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 menurut kamu gimana? Oh itu simple gini gini gini. Jadi ya, buat mereka simple. Nah terus kemudian oke, ketika itu dibawa ke ranah pilot line, ke ranah produksi, nah itu tantangan besarnya gitu. Dan ke aplikasi yang tidak biasa, nah, dan ternyata berhasil diaplikasikan di sana, itulah yang menjadi inovasi, inovasi baru. Secara ini apa definisi sendiri, ini inovasi adalah produksi, asimilasi, eksploitasi kebaruan yang berhasil dalam bidang ekonomi sosial. Ya. Ini bisa rangkaian produk layanan pasar terkait, pembentukan metode baru produksi, pasokan atau distribusi, pengenalan perubahan dalam manajemen, organisasi kerja dan kondisi kerja serta keterampilan tenaga kerja. Gitu. Nah, kalau di ini Presiden tentang inovasi tentang STP, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru dan atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Jadi kalau di sini sudah ada teknik atau pengetahuannya gitu, cuman kemudian diterapkan ke sesuatu yang baru. Nah, jadi inovasi. Kalau dilihat dari innovation cycle itu selalu kayak gini, idea, needs, and investment. Jadi bagaimana sebuah inovasi bisa muncul? Kalau ada needs, ya kalau ada needs. Jadi inovasi itu selalu muncul dari market needs, bukan dari curiosity kita gitu. Enggak. Jadi market needs-nya apa, maka kemudian kita nyoba memenuhi market needs itu. Gitu. Nah, ada inovasi yang widespread, dalam artian dia impact-nya banyak ke banyak orang atau dia impact-nya kecil sebenarnya tapi value-nya besar gitu. Jadi tergantung tergantung pemilihan yang mana ya. Nah, ada idea, ada needs, implement, terus R&D, application, knowledge capability, adoption, division, transformation, production, economic impact, social economic impact, sama potential investment. Ini cycle-nya ya. Kalau misalnya sebuah inovasi apakah akan naik atau enggak. Nah, statistik sendiri menunjukkan bahwa kalau sebuah startup biasanya dari misalnya 5 startup, biasanya yang lolos sampai kemudian dia jadi lolos death of valley yang ya, jadi lembah ke kematian itu biasanya hanya paling 2 atau 3 gitu. Yang sisanya biasanya ya nyungsep lah istilahnya, nggak bisa berhasil. Faktornya bisa banyak, bisa karena faktor human resource-nya, bisa karena faktor apa terlalu banyak bakar uang di depan gitu istilahnya, nggak tidak ada lagi yang bisa di apa digunakan di belakang dan sebagainya. Ini path of innovation menurut ini Adriana Ferreira. Jadi kita bisa ada produk, ada proses, ada organisasi atau marketing. Ya. Bisa ada incremental. Incremental itu biasanya untuk hubungannya dengan manajemen. Nah, kalau inovasi yang berhubungan dengan manajemen, biasanya impact-nya itu nggak langsung ya, tapi dia ini
bertahap. Distinctive, misalnya development sama re-engineering, sama disruptive. Kalau disruptive itu riset gitu ya. Ya kayak yang kemarin riset tentang COVID itu disruptive ya. Memang ini. Lalu ya untuk ini, untuk inovasi itu kita nyarinya di sini sebenarnya di exec ini atau Google Moonshot Thinking. Jadi ada solusi radikal, tapi kemudian dicari dengan yang bisa berdesain dengan terobosan teknologi dan masalah masalah besar yang ingin dipecahkan. Jadi kecil aja, kue kecil dari masalah besar itu. Ini kalau menurut McKinsey, jadi ada beberapa ini, beberapa area, misalnya core, ini optimizing product for existing customer, adjacent, expanding from existing business to new company business. Transformational, ini development breakthrough, invention thing for market that don't yet exist ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak perusahaan besar pun banyak yang gagal untuk berinovasi ya. Salah satu contoh yang paling bisa kita lihat adalah produk dari Nokia gitu ya. Nokia adalah handphone yang pertama kali muncul dan semua orang pakai. Nah, waktu itu Nokia kotak istilahnya, yang bisa buat melempar kucing. Semua orang pakai istilahnya. Tapi kemudian dia gagal mengadopsi moving di market. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengejar ketinggalannya, akhirnya ditinggalkan oleh usernya gitu. Yang lain yang yang juga ikut gulung tikar adalah dulu kita banyak ngelihat tempat cetak foto Kodak dan Fujifilm. Apa yang terjadi dengan mereka? Kodak, mereka sama sekali tidak memikirkan strategi untuk mereshaping bisnisnya. Sehingga yang terjadi adalah mereka benar-benar gulung tikar. Fujifilm di sisi lain, karena saking banyaknya toko-toko, bukan toko ya, jadi mereka kan sistemnya kerjasama dengan lokasinya. Hanya mereka menawarkan sebuah konsep bisnis yang namanya 7-Eleven. Jadi kalau Anda lihat banyak 7-Eleven, dulu itu sebenarnya beberapa itu yang banyaknya itu yang ini, yang bekasnya toko Fujifilm, di mana kita biasa nyetak foto lah gitu. Itu jadi 7-Eleven. Nah, mereka merubah core bisnisnya ke arah sana. Akhirnya mereka bisa survive. Ya, ini yang ini inovasi strategis. Jadi misalnya kalau yang disruptif, open source software, terus video on demand, ride sharing service ya. Ini yang disruptif ya. Kita lihat bahwa services ya, mulai dari ride sharing services, dari taksi. Sebenarnya kalau kita lihat ride sharing services ini yang paling pertama kali mulai adalah, ada yang masih ingat siapa yang pertama kali mulai? Perusahaan Amerika waktu itu. Uber ya, Uber. Uber itu yang pertama kali ngawali ride sharing services gitu. Tapi apa yang terjadi dengan Uber? Sekarang boleh dibilang gulung tikar Uber. Kalau di Indonesia dia nggak bisa bersaing dengan Gojek sama Gokar. Ya. Tapi kalau di luar negeri dia terkendala dengan regulasi di negara-negara di situ. Karena mereka kan punya regulasi taksi dan mereka tidak mengizinkan adanya taksi yang tanpa license gitu. Jadi Uber ini boleh dibilang kalau di Norway sendiri, di Norway, di beberapa negara itu taksi tanpa legal, sehingga akhirnya tidak diizinkan. Terus yang arsitektural misalnya ini personalized medicine, ini yang sampai sekarang masih tetap berkembangkan, digital imaging sama internet search gitu. Nah, yang rutin, kalau rutin misalnya inovasi rutin ya. Inovasi rutin adalah inovasi yang selalu dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan kendaraan bermotor. Nah, mereka mengeluarkan all new ALN misalnya, all new Xenia, all new Terios dan sebagainya ya. Itu istilahnya sebenarnya sesuatu yang rutin ya. Facelift lah istilahnya, facelift version lah. Jadi cuma dirubah desain depannya gitu. Nah, itu memang rutin ya. Karena apa? Memberikan penyegaran.
supaya marketnya tumbuh lagi. Kalau enggak nanti marketnya turun-turun terus karena kan orang makin bosen. Nah, ini terbukti dengan melihat penjualan dari ini. Kalau kita lihat perbandingan penjualan dari ini ya tahun 2021 2020 kalau nggak salah, penjualan terbesar mobil adalah Honda Brio Satya. Ya. Kalau dilihat desainnya, ada Brio Satya yang baru, belakangnya itu kan lebih smooth gitu ya. Yang sebelumnya kan belakangnya cuma kaca aja gitu. Nah itu penjualannya nggak terlalu bagus. Terus dibandingkan dengan Avanza sama sama satu lagi punya Mitsubishi apa? Expander ya, sama Expander. Expander pada saat awal keluar, orang sangat suka dengan desainnya, sehingga penjualannya dia naik drastis sampai mengalahkan Avanza. Tapi kalau sekarang sudah turun lagi, ya, orang udah mulai agak agak terbiasa dengan modelnya. Nah, kita memang manusia memang punya kecenderungan untuk bosan ya dengan sesuatu yang itu aja. Apalagi kalau dilihat jumlahnya sudah terlalu banyak di jalan, maka tingkat kebosanannya jadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ya, makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya orang akan cenderung tidak akan membeli yang sama. Makanya dibutuhkan versi-versi baru. Ya. Terus ada yang radikal. Radikal itu biasanya hubungannya dengan petroleum, jet engine, sama fiber optic cable. Ini. Jadi ini butuh benar-benar hal yang baru. Bioteknologi, nah ini banyak yang banyak sekali kayak kemarin pembuatan virus dan sebagainya. Itu kan benar-benar dipaksa untuk cepat karena memang kondisi pandemi. Kalau kita lihat inovasi di dunia, sebenarnya ada sebuah lembaga yang mengindeks ya, namanya Global Innovation Index ya. Ini Cornell University. Nah ini melihatnya dari jadi ada institusi, ada human capital research, ada infrastruktur, market sophistication, sama business sophistication. Ini ada innovation input subindex, terus innovation output subindex. Ini berupa outputnya berupa knowledge dan technology output, creative output ya. Creative output. Kalau kita lihat untuk Indonesia sebenarnya nilainya nggak beda-beda jauh, ya, nggak naik jauh juga. Gitu. Nah, kalau di Indonesia, inovasi itu lebih banyak ditopang oleh PTN sama PTS sama lembaga-lembaga litbang kayak LIPI, BPPT gitu. Jadi LIPI sama BPPT memang banyak kan output mereka adalah paten produk ini gitu, produk prototype gitu. Cuma memang kekurangannya kita adalah dari paten produk prototipe itu kemudian untuk menjadi marketable produk itu yang masih ini. Karena memang boleh dibilang kita masih punya ya kalau saya ngelihatnya ya ada kesombongan ya, kesombongan kesombongan mungkin bukan kesombongan ya, bahasa ini apa ya. Ya kalau saya ngelihatnya kesombongan ya, kesombongan di mana kita tidak mau bukan merendah ya, tapi tidak mau bersama-sama dengan industri ya. Ya, misalnya kan yang di institusi penelitian ini gelarnya S3 gitu-gitu terus dia ingin dihargai lebih gitu, dihargai lebih terus kemudian ketemu dengan teman-teman investor, teman-teman industri yang S1 gitu. Mereka paham dengan lapangan, paham dengan ininya, tapi ngerasa harusnya kan duduk sama bersama-sama duduk bareng ya, sama-sama saling saling merasakan needs lah gitu. Saya punya needs, Anda juga punya needs. Nah, tapi di kita terhambat dengan birokrasi biasanya, di mana pejabat-pejabat kita kadang ingin dihormati lebih gitu dengan jabatannya tersebut. Itu yang kemudian akhirnya menghambat uh, komersialisasi dari sebuah produk yang dihasilkan oleh seorang peneliti. Karena biasanya kalau untuk produk komersialisasi ini levelnya nanti udah nggak boleh penelitian yang maju, tapi malah malah legal hukumnya ya. Ini kalau kita lihat Global Innovation Index Indonesia hanya 85 ya, memang lebih tinggi dibanding negara-negara yang ini gitu. Gitu. Dibanding negara yang lower income economies. Nah, kalau mungkin ada di antara kalian yang pernah ikut waktu itu di Surabaya Innovation apa pameran inovasi dari Kemenristek tahun 2019 terakhir di Surabaya 2019
2019 atau 2018 ya. Saya ingatnya waktu itu besar sekali di Grand Mall City. 2018 kalau nggak salah, 2018 sebelum pandemi pokoknya. Itu yang saya amati di sana adalah dari tinan-tinan yang ada, hampir 85% tinan yang ada di sana adalah tinan yang berhubungan dengan makanan. Jadi inovasinya di Indonesia itu banyak sekali inovasi yang berhubungan dengan makanan. Kenapa? Karena memang harus diakui kelebihan hayati di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi kita memang punya kelebihan di ragam hayati. Sehingga inovasi untuk produk makanan, pengolahan makanan itu sangat tinggi gitu. Teman-teman di IPB juga patennya banyak banget gitu karena memang mereka banyak berputar dengan itu. Sementara untuk teknologi dan yang science dan engineering atau yang rekayasa itu paling cuma 10 sampai 15% itu. Nggak banyak gitu. Nah, memang sangat disayangkan ya gitu. Tapi memang ini kondisi yang wajar, karena apa? Karena kita harus mengakui bahwa memang perusahaan-perusahaan Indonesia itu belum full ngeling dengan lembaga penelitian atau dengan kampus gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar tahu problem di industri itu seperti apa, mereka maunya apa gitu-gitu. Kebutuhan usernya lah saya teman-teman di industri itu seperti apa itu kita nggak full 100% tahu, akhirnya ya nggak bisa bantu gitu. Akhirnya inovasi di arah sana nggak terlalu banyak. Ini beberapa inovasi yang dibagi dalam 10 pola. Jadi yang pertama profit model, network, struktur, proses, product performance, product system, service, channel, brand, customer engagement. Gitu ya. Nah, yang banyak sekarang dikembangkan di Indonesia adalah bukan di Indonesia, yang banyak berkembang, gitu, terutama adalah service dan service sama customer engagement kalau saya lihat gitu ya. Kita sangat terbiasa sekarang dengan marketplace dan sebagainya. Gitu. Karena memang customer engagement sama service-nya mereka yang ditawarkan. Ini menurut Kelly Pickle Queen Walters, innovation is the creation of a viable new offering. Jadi menawarkan sesuatu yang baru, itu sebuah inovasi juga gitu. Dan membuat orang tertarik ya. Gitu. Innovation requires identifying the problem that matters and moving, ya, to systematically to deliver elegant solution. Itu juga sama gitu. Beberapa startup yang lahir dari teman-teman di kawan-kawan di ITS itu rata-rata startupnya adalah boleh dibilang startup yang berhubungan dengan customer engagement dan service ya, dengan memanfaatkan IT. Gitu. Yang saya tahu adalah salah satu contohnya adalah Ternaknesia, yaitu platform di mana kita bisa berinvestasi dengan investasi hewan ternak. Jadi mereka punya program misalnya menyuplai ayam atau kambing gitu ya sesuai dengan kebutuhan, misalnya ke Makassar, ke Batam. Nah, dengan nilai total valuasinya selama setahun misalnya 10 miliar ya. Nah, mereka nanti menawarkan para investor untuk memasukkan dananya di sana. Jadi beli saham gitu. Nilai sahamnya adalah kelipatan 50.000 biasanya, 50.000. Ya, 50.000 seingat saya. Gitu. Terus ada juga platform yang sama. Jadi ini kayak crowdfunding sebenarnya. Jadi ada istilah crowdfunding. Jadi yang mendanai startup itu sebenarnya adalah masyarakat, gitu. Masyarakat yang mendanai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa dia memang layak untuk didanai. Gitu. Kalau saya sendiri, saya termasuk salah satu yang berinvestasi di Ternaknesia karena saya melihat portfolio mereka bagus. Gitu. Dan beberapa kali saya nyoba, jadi kita biasanya sebagai customer akan nyoba yang paling pendek dulu, gitu, paling pendek. Misalnya durasi 1 bulan, gitu. Oh, oke. Portfolio mereka bagus dalam 1 bulan ini. Gitu. Terus nyoba lagi lebih panjang gitu, ternyata masih bagus. Oke, berarti relatif aman untuk yang ini gitu. Tapi tetap itu termasuk ini ya, crowdfunding ini termasuk yang high risk ini ya, high risk investment ya, investasi high risk juga itu. Oh maaf, yang
Iya, terus ada juga crowdfunding yang benar-benar memang menawarkan ini kita senang aja dengan tekniknya, teknologinya. Nah, kalau kita senang dengan teknologinya itu banyak. Kalau di Indonesia eh, kita kenal website Kita Bisa. Nah, ini adalah untuk crowdfunding. Kalau ini lebih lebih cenderung ke ini ya, bantu ya. Nah, kalau di luar negeri yang crowdfunding untuk project untuk ini itu ada Kickstarter. Ada lagi kalau nggak salah satu lagi itu. Nah, ini ada banyak project di sana. Ini project-project inovasi sebenarnya gitu. Banyak project inovasi. Dan ini nggak cuman ini. Awalnya kalau Kickstarter itu diawali dari konser musik sebenarnya. Jadi ada apa? Mereka ingin pas ngelihat cerita salah satu foundernya waktu itu waktu datang ke Trondheim, kemudian dia cerita awalnya ada temennya yang ingin menyelenggarakan konser musik tapi nggak ada biaya. Terus dia akhirnya inisiatif, oke kita coba galang dana online. Terus kemudian nanti konsernya di-sharekan online gitu, sharekan online. Terus ternyata ada orang yang yang tertarik untuk ini. Nah, kalau yang desain teknologi ada banyak di Kickstarter. Dia ada ide-ide banyak kayak ini. Ada lagi kalau nggak salah apa ya? Ini project-project ini ya, project-project inovasi ya. Nah, nanti kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan yang ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya nilai tambah yang paling tinggi terhadap ini eh, terhadap apa sebuah produk itu ada di R&D. Nah, sayangnya Indonesia itu tidak ada di posisi itu. Indonesia itu sampai saat ini masih ada di posisi manufaktur atau produksi. Gitu. Pada awalnya Cina di awal-awal mereka bergerak, mereka juga sama. Mereka fokus ke manufaktur produksi. Jadi yang ditawarkan oleh Cina waktu itu ketika baru membuka membuka komunisnya untuk orang-orang luar negeri masuk, mereka menawarkan silakan Anda manufacturing apapun di Cina, kami jamin harganya lebih murah gitu. Jadi akhirnya pabrik-pabrik Amerika kayak Apple gitu itu, mereka semuanya berinvestasi di Cina, bikin bikin produk di Cina dan memang murah gitu. Tapi apakah kemudian Cina berubah diri berhenti di sana? Enggak. Nah, ketika kemudian perusahaan-perusahaan itu datang ke Cina dan mereka mereka bikin produknya dari orang-orang ini, yang mereka lakukan adalah mereka sekaligus belajar. Belajar. Belajarnya tahap awalnya apa? Bukan bikin produk baru, tapi copy paste. Jadi benar-benar produknya yang aslinya iPhone itu di copy paste aja sama mereka, copy paste dulu. Tapi nggak berhenti di sana. Terus akhirnya setelah di copy paste dikembangkan sampai akhirnya sekarang Cina itu posisinya bukan lagi manufacturing atau produksi doang, tapi mereka sudah masuk ke R&D. Ya, R&D-nya udah sangat bagus di sana. Gitu. Nah, kalau di Indonesia kita lihat ini ya produk sampai saat ini ya, yang otomotif itu kalau Indonesia secara R&D otomotif yang ada di Indonesia walaupun bilang ininya TKDN-nya ya TKDN apa tingkat TKDN itu tingkat komponen dalam negeri kayak mobil-mobil yang beredar di ini Toyota misalnya Avanza itu memang 100% produknya dari Indo. Cuman R&D-nya nggak ada yang dari Indo. Itu 100% dari Jepang sana. Mereka yang approve, mereka yang apa gitu. Bisa dibuktikan dari siapa CEO-nya, siapa manajernya gitu di Toyota. Itu orang Jepang semua, nggak ada yang orang Indo. Sama dengan produk elektronik yang dari Korea,
itu juga sama. Atau produk-produk yang lain, itu hampir boleh dibilang kita ini manufacturing aja gitu. Nah, untuk telepon seluler memang sudah ada R&D di Indonesia gitu ya. Ada beberapa perusahaan lokal kayak Advan, itu perusahaan lokal ya, perusahaan lokal telepon seluler gitu. Tapi ya overall nggak sampai TKD-nya masih relatif rendah lah. Nah, ini perjalanan dari sebuah ide ke komersialisasi ya. Pasti ada ini ide dulu gitu, build, learn, measure gitu ya. Terus ketika produknya di launch, terus sukses atau enggak gitu ya. Itu data value-nya ya, sukses atau enggak produk gitu ya. Jadi produk ketika di launch orang pada suka, iya suka gitu. Cuma kemudian suka tapi harganya kemahalan. Maka kemudian orang yang beli nggak banyak gitu. Nah, kalau kita lihat salah satu produk ITS saat ini yaitu sepeda motor gesit itu masih lagi masa ini sekarang Delta Valley boleh dibilang ya. Karena apa? Karena mereka baru baru mulai start manufacturing itu di 2019 ya. 2020 mereka jualan sudah untung sudah sampai 21 miliar ininya. Tapi mereka masih belum sukses as bisnis. Maksudnya, apakah di tahun 2021 mereka masih akan bisa naik produksinya terus-terusan gitu, sustainable atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak bisa sustainable, ya otomatis ini bisa gulung tikar gitu, bisa gulung tikar. Yang produksi ini PT Wijaya Karya ya, Wijaya Karya Manufaktur ya di Bogor. Nah, kalau misalnya sampai gulung tikar, sampai nggak lolos itu kenapa? Karena customernya mungkin nggak banyak yang beli atau gimana gitu. Nah itu yang ini. Jadi mereka masih ada di tahap data value ini gitu. Nah kalau udah disukai oleh customer banyak ini, maka dia bisa sukses secara bisnis. Kalau sukses secara bisnis artinya berarti gain, ya, sudah gain ya. Ya, secara ini sudah gain. Kemudian setelah kalau sudah ada gain, baru masuk ke kategori customer traction. Customer traction itu artinya kita menjaga hubungan dengan customer supaya customernya loyal gitu ya, supaya customernya loyal dan bertambah terus gitu ya. Baru kalau sudah itu ya ini bisa IPO, atau IPO itu bisa dibeli oleh perusahaan besar, bisa launching sebagai open open ini open perusahaan terbuka gitu ya, PT lah itu, PT yang di pasar saham. Terus untuk inovasi sendiri menurut McKinsey ada 8. Gitu. Ada 8 yaitu aspire, choose, discover, evolve, accelerate, scale, extend, dan mobilize. Gitu. Nah, ini yang dibutuhkan untuk berinovasi. Jadi ada ini enggak gitu. Terus kalau untuk peta jalan entrepreneurship pasti dari visi ya, visinya apa? Product vision. Ya. Terus timnya harus solid. Terus kemudian market sama customer-nya jelas. Nah, kenapa market sama customer-nya jelas? Kalau nggak jelas di awal, ya nanti kita akan kebingungan. Produk ini siapa yang mau pakai? Siapa yang mau ngetes? Gitu. Usernya harus ada dari awal. Terus ada problem, ada opportunity. Nah, customer yang kita select di awal itu harus customer yang mau memberikan feedback. Jadi dia nggak cuma pakai sekali jelek gitu, terus kemudian dia nggak mau lagi. Jangan sampai kayak gitu. Jadi memang customernya kita bilang di awal kalau memang kita ingin trial gitu, jangan bila Anda puas gitu. Jadi tolong kasih tahu kami kekurangannya di mana, kami akan upgrade. Nah, itu ada opportunities di sana. Sketch, value proposition, channel revenue cost, ya. Terus MVV, ini learning route selling ya. Terus innovation accounting, pro eksperimen, ya. Nah, terus, jadi ada tahapan-tahapan di mana masuknya ada kategori economical, ya ini yang masuk ke value proposition itu ya. Jadi kalau sudah ada nilai yang ditawarkan, nah tinggi nilainya ya kita bisa ini. Sebentar, saya minum dulu. Sebentar, saya ambil minum dulu, haus ya. Makasih ya. Oke.
Ini level science startup ya, misalnya. Gimana ininya? Fundraising salah satu ini ya, yang paling susah. Risk reduction, ya. Terus beberapa ini ya. Oke. Terus startup pasti challenge-nya ini scalable business model ya, mencari bisnis model yang bisa scalable. Nah, karena kan kita nggak cuma akan mikir dia skala kecil aja, pasti nanti skalanya dinaikkan ke pilot line, pilot scale, baru kemudian ke manufacturing scale gitu. Nah, terus scale up ini challenge-nya adalah exponential growth dan market development-nya. Jadi beneran ada need marketnya atau enggak. Baru kemudian sustain market leader sama growth-nya. Ini life cycle-nya kira-kira 2-5 bulan dari discover idea, terus validate 3-12 bulan, product development 3-7 bulan, efisiensi 6-9 bulan, grow sampai 2 tahun, baru kemudian mature. Ya, mature. Kalau di sini biasanya sudah fix ya produknya sudah hanya minor development lah istilahnya. Kalau untuk maturity level, istilahnya di Indonesia kita menggunakan yang namanya CAD/CINOV, tingkat kesiapan inovasi. Ya, itu dari konsep, komponen, penyelesaian, kompetisi sama pindah. Ya, ini yang diterapkan oleh Kemenristek-Brin ya. Gitu. Nah, kita sendiri mengadopsi yang namanya TKT. Ya, TKT itu tingkat kesiapan teknologi atau kalau bahasa Inggrisnya TRL, Technology Readiness Level, dari 1 sampai 9. 1 itu baru formulasi konsep atau aplikasi teknologi. Jadi idea itu masuknya ke 1, TKT 1. Kita punya idea, terus kita cari informasi lebih detail tentang ide itu. Nah, itu TKT 1. Terus yang kedua, kita cari TKT 2 itu baru cari solusi dari problem itu. Ketemu beberapa solusi, pilih salah satu yang paling visible. Nah, proving dari solusi yang paling visible itu TKT 3. Terus kemudian TKT 4, 5, 6 itu prototyping sama demonstrasi prototipenya memang bisa dipakai. 7 mulai user yang tes, 8 usernya puas istilahnya, bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan sebagainya. Baru kemudian kalau udah TKT 9 sudah berhasil, kita berarti siap untuk dimarketkan, siap marketable gitu. Ada yang sudah dengar ini konsep TKT? Karena ini yang sekarang selalu dipakai. Semua penelitian di Indonesia itu semuanya sekarang konsepnya ngikut TKT. Jadi nggak kayak dulu misalnya kita neliti aja. Enggak. Semua penelitian sekarang diarahkan untuk menghasilkan sebuah produk. Ujungnya TKT 9. Jadi nggak bisa kalau kita neliti kemudian bilang, oh udah nggak, kita cuma berhenti di TKT 3. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya kadang bingung soalnya kalau lagi online apakah ada orangnya atau enggak ini. Ya, ini yang jering etik aja. Jadi memang kita punya etika ya. Terus, ya Highly Rated sebagai epicentrum inovasi Indonesia. Ini target Kemenristek-Brin. Jadi kita hidrasi produk penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat atau inovasi dari kampus. Ini harapannya bisa terkoneksi dengan industri dalam bentuk inkubator ya. Di ITS kita punya inkubator juga. Terus dengan asosiasi bisnis usaha, komunitas sama venture kapitalis. Oke. Baik, yang ini nanti setelah ini aja kita buka sesi diskusi dulu aja. Sesi diskusi kira-kira sampai jam 10 menit ke depan lah. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Tentang inovasi dulu tadi. Biasanya pertanyaannya bagaimana sih bisa berinovasi gitu. Oh iya, ini kan sudah dibentuk kelompok PKM. Apakah sudah ditentukan topiknya? PKM-nya apa gitu? Sudah, Pak. PKM-nya sudah, Pak. Semuanya sudah. Boleh tahu, misalnya kelompok yang satu apa gitu? Contohnya, mungkin ada yang sudah kasih tahu contohnya apa misalnya?
Yang sudah mungkin boleh bisa share tentang apa gitu topiknya. Ya, karena itu hubungannya dengan nanti ya, tugasnya di akhir kuliah ini, pitch camp atau elevated pitching untuk minggu depan. Jadi nanti elevated pitching atau pitch camp itu adalah sebuah wahana. Biasanya kalau kalau jadi menariknya gini, Indonesia memang baru mulai juga gitu. Kalau di Eropa itu yang pertama kali mengawali itu di Finland. Mereka membuat sebuah konferensi startup lah, itu startup. Nah, kemudian di sana mereka mengadakan pitching, namanya pitching. Pitching itu di mana mereka mempresentasikan idenya. Nah, selama maksimal 2 menit, 10 slide maksimal, dan kemudian membuat orang tertarik untuk bisa berinvestasi di sana. Ini adalah salah satu contoh pitching yang waktu itu dilakukan oleh CEO kita pada saat ini. Nah, nanti bisa bikin video seperti ini. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Gisle Östreng. I'm the CEO of Ceram Coatings, and every industry needs surface protection in the form of a coating. The preferred method is through thermal spray, and that market is huge. However, today's coatings are not good enough. There's plenty of them, not good enough. In the ideal world, coatings would be made of silicon carbide. Why? Because it's really, really hard and cheap. Many have tried, they have failed, we did it. You won't believe how interested the industry is in this. We have signed up all these 8 partners to do a pilot with us. Our value proposition is half in the cost, increase the performance. One of them suggested that after 1 year of test, first order would be 100 million kroners. Great team. We have the youngest female professor as CTO from NTNU. We have 2 serial entrepreneurs who have done this before. We will do it again, this time bigger. We have already the world record for coating harness, scalable product, great margin. It will also make a very good impact on this region. So please help us making this a success. Thanks. Ya, itu namanya pitching camp. Jadi bagaimana membuat sebuah ide kita bisa kita jual dan orang tertarik untuk mendanai gitu. Orang tertarik untuk mendanai. Nah, nanti tugasnya juga hampir sama dengan ini. Nggak usah bikin video, yang dibutuhkan saya inginkan bikin presentasinya, terus nanti kalian presentasi minggu depan. Cuma mungkin karena ini 70 ya, 72 menit. 140 masih cukup lah, saya cukup insya Allah. Transisinya nanti yang kayak ini. Apa kita akan coba nanti. Yang untuk presentasinya nanti bisa dikumpulkan di link Google Form yang sudah saya share di grup, atau bisa ditemukan juga di Classroom ya. Oke, silakan kita open discussion. Ini nggak ada yang nanya karena paham semua atau gimana nih? Atau nggak tertarik? Halo? Pak, Yuk, izin bertanya. silakan. Itu yang untuknya itu buat kelas yang Wastek 41 Wastek 40 ya, Pak? Kenapa? Itu buat kelas Wastek 41 atau Wastek 40 yang buat kelompoknya? Yang buat apa? Dua-duanya? Oh, Yang soalnya pitching? belum tahu kalau saya disuruh bikin judul-judul kayak gitu, belum tahu. Ya enggak, ini kan kalian kan targetnya nanti jadi PKM kan, ini. Output dari Wastek ini jadi PKM. Nah, sebaiknya memang dari awal sudah terpikir kira-kira mau apa gitu loh. Nah, harapan saya adalah pitching ini tadi dari ide yang sudah muncul itu, kalian bisa bikin presentasi sekilas tentang kenapa kok milih ide itu,
valuasi marketnya gimana, kenapa kok menarik dan sebagainya gitu. Karena ide tanpa menunjukkan seberapa menarik ide itu juga percuma juga, orang nggak akan tertarik gitu. Nah, itu tugasnya untuk minggu depan. Baik kelas 40 maupun 41 sama. Dan ini Pak mau tanya juga, kan kalau apa? Setahu saya kalau buat PKM itu harus sesuai dengan bidang jurusannya ya. Tahu bagaimana kalau buat PKM ini atau bebas? Kalau PKM bisa lintas jurusan, nggak ada masalah. Berarti nggak harus itu ya Pak sesuai jurusan dan nggak harus apa sesuai dengan skillnya gitu ya Pak. Nggak harus. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kalau kita bicara tentang startup, kenapa kelas wastek ini dicampur? Ya, jadi beberapa kelas kan memang dicampur kan. Nah, targetnya memang sebenarnya ada kolaborasi di antara satu masuk. Karena kadang gini, teman-teman di teknik dan teman-teman di sains itu bahasanya bisa berbeda. Nah, bahasa yang berbeda ini bisa ketemu nanti kalau saling dibicarakan, bisa ketemu, bicara baru baru ketahuan, oh ini bedanya, ini maksudnya gitu. Kalau nggak ketemu ya akan beda terus gitu. Pasti ada samanya. Nah, ya kita yang cari bersamanya di sana. Terus sebuah tim, kalau kita sedang bicara tentang inovasi, sebuah tim itu sebaiknya justru malah malah multi talenta ya. Ya. CEO itu nggak jarang sekali orang engineering jadi CEO gitu. Pasti orang yang paham tentang marketing atau dia dari engineering sudah lama berkutat dengan marketing, akhirnya dia paham tentang marketing, dia bisa jadi CEO gitu. Ya, tapi kalau CTO, technology officer atau research R&D manager, pasti dia orang science atau orang engineering lah gampangnya gitu. Kenapa kita sekarang banyak ngomongin inovasi? Karena memang di sekitar kita banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk inovasi. Dan anak muda sekarang kecenderungannya itu opsi masa depannya bukan cuma bekerja ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan opsinya banyak. Jadi entrepreneur itu salah satu opsi yang menarik memang, menarik karena jam kerjanya bebas gitu, pendapatannya bisa tinggi. Jangan bayangkan yang besar-besar dulu ya. Jangan bayangkan kayak Tokopedia, Bukalapak gitu. Itu mau udah kelebihan lah. Yang kecil-kecil aja, kecil-kecil dulu. Gojek gitu-gitu nggak usah sampai ke sana ya. Terus apakah ada pendanaan untuk inovasi? Ada. Pendanaan Startup Inisiasi Indonesia namanya. Itu 200 juta untuk pra startup. Jadi belum jadi startup tapi idenya sudah ready untuk jadi startup. Syarat untuk ready jadi startup apa? Prototipenya ada. Itu satu. Yang kedua, user yang bersedia ngetes ada. Itu artinya sudah ready untuk jadi startup. Karena sudah ada user yang mau ngetes, prototipenya udah ready. Nah, nanti ketika feedback dari user, artinya masuk tahap proses development ya. Development, nah itu bisa didanai dengan pra startup namanya. Itu sampai 200 juta. Nah, nanti kalau sudah jadi startup, kalau dulu namanya CPBT, calon pengusaha berbasis teknologi pemula, calon pengusaha pemula berbasis teknologi. Sekarang inisiasi pra startup dan inisiasi startup. Nah, itu syaratnya aplikasi fundingnya memang harus dari kampus. Jadi kampusnya nanti yang dapat dana disalurkan ke startup yang bersangkutan dengan pengawasan ya, kan nggak mungkin pengawasan. Jadi kampusnya ikut ngawasi. Jadi harus lahir dari inkubatornya kampus. Kalau yang startup 500 juta. Nah, itu untuk tahap awal. Nah, 500 juta ini kalau udah jadi startup artinya dia siap untuk cari funding dari investor gitu. Investornya bisa siapa aja. Kalau awal-awal mungkin dari keluarga atau dari kolega gitu. Di Indonesia sayangnya lumayan jarang angel investor. Angel investor itu investor yang orang yang udah kelebihan duit, terus dia senangnya cari bisnis yang resiko-resiko gitu. Terus dia, oh ini menarik, ya udah saya invest di sini. Gitu. Kamu butuh berapa? Misalnya 100 juta gitu. Oke, saya kasih 100 juta gitu. Terus timbal baliknya apa? Kasih saya sahammu misalnya, sahamnya berapa? Misalnya 20% atau apa tergantung valuasi perusahaannya gitu. Jadi itu angel investor. Kalau misalnya sahamnya tutup ya sudah dia hilang 100 juta ya. Kalau berhasil ya udah dia untung. Gitu. Itu angel investor. Dan nggak ribet kalau angel investor.
Kalau yang manajer investasi ribet. Dia akan ngecek ngecek personelnya, dia akan ngecek keuangan personelnya, dia akan cek ya punya catatan hukum nggak, punya ngemplang pajak nggak, dan sebagainya gitu. Karena dulu pada saat Seram Coating itu mau raising fund, nah, kita sempat kayak gitu. Jadi ada dari manajer investasi yang datang ke kita, syaratnya banyak gitu. Terus akhirnya kita dapatnya investornya itu investor personal, angel investor itu. Jadi dia bersedia ngasih funding dengan saham ya. Kalau angel investor yang benar-benar itu yang nggak butuh apa-apa ya, dia memang udah kelebihan duit banget mungkin ya. Gitu. Tapi rata-rata sih memang timbal baliknya adalah nilai sahamnya. Di ITS juga beberapa startup yang berdiri itu gitu. Ada yang bersedia investasi terus dia minta saham segini gitu. Pada awal-awal memang, nah pada awal-awal itu sebenarnya target awal startup ketika startup berdiri supaya dia bisa survive, maka yang harus dilakukan dia adalah harus bisa menaikkan nilai valuasinya. Sehingga ketika ada investor yang mau masuk, dia bisa klaim valuasi saya segini. Anda mau masukin berapa gitu. Nah, kalau Anda masukin segini, berarti Anda hanya dapat saham segini gitu. Seperti itu ya. Kalau valuasinya rendah, terus startup ada investor yang duluan masuk, berarti rugi dong dapatnya. Kita kecil dapatnya. Ada lagi? Susah nggak berinovasi? Tergantung. Sebenarnya kalau udah ada ide, idenya dikejar ya relatif nggak sulit sih. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, jadi ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu mungkin nggak ya, Pak, kayak di Indonesia itu diciptakan sebuah istilahnya simulasi